السماوات والأرض شدة أيام ثم استوى ورسل حبيبنا شهيد محمد عبد الله مصطفى ورسله إلى الإنس والجن وأنزله قرآنا هدى للناس حتى تبين الهدى وفضلنا من أمة محمد خير الأئمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي بها للقائل حتى نتبوأ مقعده إلى الجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهيد الأولين وشهيد الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عظمتك ذاتك في كل وقت وحين. ويا عباد الله أوصيني وأوصيكم بتقوى الله اتقوا الله تعالى حيثما كنت فاتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخالقنا بخلق الحسن وخالق. وقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويا أيها المسلمين رحمكم الله اعلموا أن هذا شهيد الأيام فهو يوم الجمعة ولأن الله تعالى أمرنا من عبده وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتبشير صلاة في هذا الأيام وهذا يوم الكفارة من ذنب وهذا يوم خلق جدنا آدم وهذا يوم دخل آدم إلى جنة وهذا الأيام طرح آدم إلى الجنة إلى الأرض وهذا يوم دفن جدنا آدم عليه السلام فهو يوم شريفة وهو يوم الكفارة وهو يوم الصلاة إلى بيتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم مسلمين رحمكم الله di hari yang baikkan Allah Subhanahu wa taala wa hari syaidul ayyam wa huwa yaumul jumat hada kafaratu li ummat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam wa li anna jumatan baina jumat kafaratun bainahuma antara salat Jumat satu dengan yang lain adalah kafarah adalah pelebur bagi mereka yang menjalankan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hada ummatun li ummati Muhammadin faqat wa hada syahidun li ummati Muhammadin la hadara fi hadzal majlis Jumatin. Merupakan keutamaan dan kefadilah bagi Muhammad, keberuntungan bagi Muhammad yang menyempatkan dirinya di saat kesulitan, kesibukan dalam dunia. Maka dalam khatarul qalbi dalam hatinya adalah nur iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majlis yang mubarakah, di majlis yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yang mana kehadiran kita di sini ada illa lillah, hanya Allah yang menggerakkan kita duduk di sini menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu muraqabatahu, kita mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu ikhwan muslimin, dalam khutbah Jumat ini mari kita sama-sama meningkatkan keislaman kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keisanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang janjikan Allah Subhanahu wa taala kita laki ila darajatil ulia. Takwa yang menjadikan kita hamba Allah yang akan dinaikkan pangkat kita di hadapan Allah dan hanya takwa Allah. Orang takwa adalah selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa taqwa Allah. Apa takwa itu? Wa ittisalu ala awamirillah wajinabu ala nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan jihadu fi nafsi wa jihadu fil qalbi ila fi tariqillah taala. Memerlukan jihad dalam diri kita, usaha dalam diri kita, kemauan dalam diri kita
untuk menjalankan berapa amalia yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajtinab wala nawahi, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Huwa muttaqin. Inilah orang-orang yang takwa sesungguhnya. Mereka yang ciri-ciri takwa adalah imtisalu ala amril wa ala nawahi wa qalu syadidatin. Yang mempunyai kalimat-kalimat mahmudah. Baik hablu minallah wa hablu minan nas. Kalimat yang keluar dari lisan adalah kalimat yang menyenangkan saudara-saudaranya. Taisyiru likam ya ikhwanin, yang mempermudah dalam urusan duniawi terhadap ikhwan, terhadap saudara kita. Tabassama fi kulli ikhwanin, kita telah tersenyum dengan saudara kita. Wa yadullu ala qaulu syadida wa qaulu hikmatin indallahi ta'ala. Tersenyum. Kalimat yang keluar dari hatinya adalah kalimat yang menyenangkan. Inilah katakan orang katakan qaulu syadida yusri lahum a'malakum. Ketika ahwal kita ini kita berikan kepada orang lain dengan kalimat mahmudah, apa janji Allah kepada kita? Yusri lahum a'malakum. Allah akan menata kehidupan kita. Allah akan membenahi gaya hidup kita di tarik Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada ikhtiar. Kenapa dalam hal ini kita katakan tanpa ikhtiar? Karena dalam ilmu tauhid ada dua hal. Ikhtiariyah wa daruriyah. Ikhtiariyah adalah usaha manusia menentukan dirinya yang sesuai dengan kudrat iradah Allah pada zaman azaliyah. Kita mengangkat tangan ketika kita menulis, ketika kita mau sujud adalah kehendak kita. Tapi kehendak kita yang dilakukan saat itu adalah sesuai dengan iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah daruriyah. Yang kita lakukan ini adalah manusia tidak punya berhak sama sekali menentukan dalam hidupnya. Tidak punya hanya mutlak indallahi ta'ala. Seperti ketika orang punya rasa takut, rasa ketakutan yang pada dirinya dia tahan bagaimanapun tidak akan mampu dia menahan. Ketika orang ini jatuh sakit, ini adalah merupakan daruriyah. Allah yang menghendaki. Dengan cara apapun kalau Allah tidak menyembuhkan, maka orang sakit tidak akan menjadi sembuh. Hak Allah mutlak pada daruriyah. Maka ikhtiariyah diberikan manusia sebagai sunnatullah untuk menghindari sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada daruriyah yang menunjukkan kulluhu indallah. Hakikatul kullu indallah inilah bisa tertanam dalam diri kita sebagai hamba Allah yang takwa, sebagai hamba Allah yang berilmu. Bagaimana rasa takwa dalam diri kita bisa tertanam? Huwa minan nurullahi ta'ala. Hanya cahaya Allah lah yang memberikan kepada diri kita pada tarik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laisa ghairuhu. Tidak ada jalan yang lain. Huwa minal ilmu. Wallahu khalaqa al-nurani. Wa huwa nuru min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nuru minal ilmi. Ma afdalu nuru minal ilmi wa nuru min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui banyak dunia Rasulullah di Indonesia adalah cahaya dari cahaya dunia, adalah dzurriyyah keturunan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dzurriyyah cahaya kata Allah Ta'ala huwa nur minal ilmu. Mana yang kita miliki saat ini? Ketika dua cahaya akan dalam satu kesatuan dalam jiwa kita, huwa akmalu minal insan. Inilah manusia yang sempurna. Dalam dirinya ada cahaya Allah, ada cahaya Rasulullah, huwa ada cahaya ilmu. Laisa narun alaihi, maka cahaya api neraka akan bisa menyentuh bagi mereka yang memiliki dua cahaya atau salah satu cahaya yang dimiliki hamba Allah. Dalam hal ini, cahaya ilmu adalah nur. Al-ilmu huwa nurullah wa nurullah la yuhda li asi. Cahaya adalah milik Allah yang berupa nur, berupa ilmu. Maka ilmu Allah tidak akan berikan kepada mereka orang-orang yang ahli maksiat. Artinya li'anna Allah Ta'ala la yajidu al-ammalu as-salihah liman fa'ala ma'asi. Bagi mereka yang menjalankan maksiat sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'atibuhu aw la yu'atibuhu huwa indallah. Ketika hamba Allah ini maksiat, Allah ini menyiksa ataukah tidak adalah hak Allah. Atau Allah mengampuni orang yang maksiat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah mutlak. Karena dalam sini hak Allah menyiksa adalah tidak adalah sifat jaiyah Allah. Kemenangan Allah dalam menyiksa hambanya kehendak Allah. Wala yukrahu ala kulli syai'in.
Tidak ada sesuatu pun yang bisa memaksa Allah untuk menjalankan sesuatu. Karena Allah memiliki sifat al-jaiz fi'lu mungkinin atau takun. Menjalankan ataukah tidak adalah kehendak Allah mutlak. Laisa li asbabin, tidak karena sebab sesuatu sehingga Allah menjadikan sesuatu, tidak. Semua adalah indallah. Semua di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana makam kedudukan kita? Di mana kita diletakkan oleh Allah dengan ilmu yang diberikan Allah kepada kita, maka kita gunakan di islahul linnas, memperbaiki terhadap manusia. Inilah orang mengetahui makam kedudukan bagi manusia. Dalam dunia ini ada dua makam, huwa asbabin wa tajridin. Makam asbab adalah setiap kegiatan yang kita lakukan, melihat sesuatu, terjadinya sesuatu karena sesuatu. Ketika orang bisa naik sepeda, melihat sebabnya karena dia mau belajar. Ketika dia menjadi pegawai, karena dia sekolah menjadi sarjana. Ada sebab yang dia lihat, karena dia bertasbih kepada Allah pada subahan atau masaan, mi'atan maratan, ketika pada waktu sore 100 kali atau subuh 100 kali, ufirallahu ta'ala dunubahu, maka Allah akan mengampuni dosanya ini. Bi asbabin. Makam ini yang kita miliki. Mampukah kita menuju makam yang akan tajridu indallah subhanahu wa ta'ala? Makam yang mana tidak pernah melihat sebuah sebab dan sebuah kejadian kita alihkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makam tajrid inilah yang kita raih di hadapan Allah, sehingga mendidik kedudukan taraqi ila darajatil ulya indallahi ta'ala. Kita duduk di sini adalah makam tajrid. Ketika kau di sini akan menjadi rusak. Ketika kau menghadap Allah, tapi makam asbab kau campur dengan makam tajrid. Ketika meletakkan sepatu kita yang baik di belakang, kemudian kita salat jamaah, hati kita ingat sepatu kita. Inilah yang dikatakan kerusakan makam tadi wasabab bainahuma. Maka ketika kita menghadap Allah, maka hilangkan semua al-amru minad dunya. Dan ini bisa tercapai kecuali bagi mereka hamba-hamba Allah yang betul-betul memiliki ilmu muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa ma biha illa dzikrullah wa ma wala ta'lim wal muta'allim. Dunia adalah mal'un. Dunia adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana kita lihat dunia dilaknat oleh Allah? Liman bakhala alaihi, mereka yang bakhil memegang dunia, laisa fi tariqillah. Tapi bagi mereka memegang dunia fi tariqillah wa syahad indallahi ta'ala, maka mereka adalah qurbatun minallah wa qurbatun minan nas wa qurbatun minal jannah wa ba'idun minan nar. Ketika harta kita di jalan Allah, maka kita menjadi dekat dengan Allah. Disinilah makam kita, kedudukan mencari ridha Allah. Dan disinilah Allah mengangkat derajat kita. Maka ketika menjadi sesuatu, kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan Rasulullah, kita dekat dengan jannah, surga. Dan beritu minan nar, akan dijauhkan Allah dari neraka. Maka kedudukan manusia ini Allah melanakan fi kulli maqamin. Sama kita berbeda. Tapi Allah mengangkat seseorang, tidak melihat bentuk manusia itu, tidak melihat harta manusia itu, walakin Allah ta'ala yanzuru ala qalbikum wa amalakum. Tapi Allah melihat bagaimana amalmu kepada Allah dan bagaimana hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilihat oleh Allah. Baginda mengatakan wallahu yanzuru ala suwarikum wa la amwalikum. Tidak melihat bentuk kita, tidak melihat derajat kita, tidak melihat kedudukan pangkat kita, tidak melihat kemuliaan kita, laisa kadzalik. Tidak, itu yang dilihat oleh Allah. Maka di mana kau duduk, maka disitulah makam yang kau gunakan. Maka gunakanlah makam tempat itu litarikillah. Apa walaupun kita hanya sebagai seorang gojek atau pemungut sampah, disinilah Allah berikan makam yang makam mahmuda indallahi ta'ala. Di mana dikatakan mahmuda? Wa idalul idanas wa mahmudun idallah. Ketika orang pemungut sampah, kita lihat mereka adalah orang yang hina secara duniawi. Walakinna li'anna idza qarabat ilallah, tapi jika mereka mendekat diri kepada Allah, maka dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-hina huwa hinal qalb wa laysa hina hinatul mal. Orang yang kaya bukanlah kaya harta, tetapi kaya hati.
Yang dimaksud adalah bagaimana dia beramal kepada Allah, bagaimana dia husnul terhadap ikhwan muslimin, bagaimana syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang katakan orang yang sempurna. Dan ini yang kita cari ikhwan muslim rahimakumullah. Manusia ini, karakter manusia adalah makhluk yang sempurna. Huwa al-aqlu, wa huwa al-qalbu, wa huwa al-jawarih. Kalau malaikat diciptakan Allah dari nur, kalau syaitan diciptakan Allah dari nar masmum, kalau diciptakan Allah dari nar, dari api. Tapi kita bintinin lazim wa nurullahi ta'ala, kita diberikan dari Allah, dari tin, dari tanah yang dicampur dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam jasad kita adalah ada nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau kana kafir. Walaupun orang kafir, dalam dadanya ada nur Nabi Muhammad, ada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyahdiyah atau la yahdiyah, apa dia ditujukan ataukah tidak. Maka ketika orang kafir sebelum balik dia meninggal, maka dakhala jatuh ila jannah lesalitar wali anna la takhlifu bi ahkam syariah, karena beliau tidak tertaklif dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana abina wa jaddina fi zamanin salaf, bagaimana kakek kita yang dahulu agama Hindu dan Nasrani, apa mereka ahli neraka atau surga? Karena mereka belum mengenal Islam, maka mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yadkhulul jannah, karena tidak mengenal dan mendengar agama Islam pada saat itu. Dan kita sebagai umat Muhammad yang dirindukan, maka ihya'ul qalbi wa haya'u minal ilmi wa haya'u fit tafakkuri ilallahi ta'ala. Kita hidupkan jiwa kita hidupkan hati kita hidupkan perilaku kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan apa yang dimiliki pada saat ini adalah mal'unun indallah. Ketika orang telah mal'unun indallah, laisa barakatuh fil hayati, maka dia ada keberkahan dalam hidupnya. Huwa khusranun jiddan fid dunya wal akhirah. Inilah orang yang terhina di dunia dan akhirat. Wa man wallahu ila dzikrullah. Dzikir bukan itu pada maksud hanya pada salat. Dzikir dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika kita duduk ingat Allah, ketika berdiri ingat Allah, kita kerja ingat Allah, kita tidur pun ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Allah, al-akmalul insan. Mampukah kita demikian? Dan mampukah kita duduk dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para syarif, ataukah tidak? Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan wali Allah, dan kita cari pada Sayyid al-as-salih. Bagaimana kita menjadi orang yang saleh dan bisa bertempat surga bersama dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita duduk dengan mereka? Saya ingin sejarah bagaimana sahabat ini hadar Rasulullah dalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wajhi syafr, dalam wajahnya sangat pucat, badannya sangat kurus, bukan karena limaradin, bukan karena dia sakit. Faqala Rasulullah limadza ya saiban, kenapa kau ini? Kulihat hari-hari dirimu semakin hari semakin kurus, wajahmu semakin pucat. Faqala asab ya Rasulullah, ana akhafu la yaliku ilaika fil akhirah. Saya takut ya Rasulullah, saya tidak bisa bertemu engkau besok di dalam akhirat. Apa kata Rasulullah? Ya syaitan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jika taat kepada Allah, walaupun kau bukan seorang nabi syaitan, maka bisa keduduk besok zaman akhir, kau akan bisa bersama di surga. Yang dikatakan bahwa al-maqam fil maqamil ukhra, tapi wa yujidu fi irtaqi ila darajatil riyah. Inilah yang dijanjikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Walaupun kita orang biasa, akan tak bisa duduk dengan para nabi, duduk dengan para wali Allah, dengan orang-orang yang saleh, walaupun kita bukan termasuk orang yang saleh. Karena rasa taat dan rindu kita, cinta kita kepada beliau, orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amalu qasyiratin wa yajidu kasyirah. Amal yang begitu pendek tapi diberi Allah kebesaran, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka senanglah bagi kita hari orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wallahu al-talim wal muta'allim. Siapa itu? Mereka yang selalu belajar dalam hidupnya,
belajar dalam kemasyarakatan, belajar dalam ilmu talabul ilmi indallahi ta'ala, dia muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam satu di antara hal yang mencegah kehancuran dunia adalah ta'lim wal muta'alim. Mereka yang mau belajar dan mereka yang mau mengajar di majlis-majlis, dikatakan Rasulullah wa radhatul jannah. Majlis-majlis ta'lim adalah radhatul jannah. Ketika tanya ya Rasulullah, ma radhatul jannah? Huwa majalisut ta'lim. Tempat pembelajaran ilmu Allah, itulah surga-surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman ma'una alaihi, mereka yang memberkati, mereka yang beri makan dalam tarik ilmu, mereka yang membiayai dalam majlis mereka orang tariqul ilmi, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala hak. Waman mata li ilmi mata syahidan. Bagi mereka yang mati dalam mencari ilmu adalah mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari memerlukan hidayah dari kita sifatkan waktu kita. Walau kana usbu'iyah, walau kana syahriyah, walaupun kita hanya ibadah kepada Allah, mencari ilmu dalam satu minggu satu kali, atau satu bulan satu kali, kita istiqomahkan. Dan kita menjadi orang taklim hatta al-mauta, sehingga mati akan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata syahidan yadkhulul jannah wa la yu'adzabu fil qabri. Orang ini dijamin oleh Allah akan masuk surga, tidak akan disiksa oleh Allah dalam kuburan. Oleh karena itu kita budayakan sunnah Rasulullah mencari ilmu dimanapun, tidak sebabkan diri kita. Maka Jalal Faham mengatakan ketika talabul ilmi setelah kita kerja adalah in kita akan terputus mencari ilmu, huwa khata'un jiddan, itu kesalahan yang benar. Maka tanamkan, kita beruntunglah kita punya anak yang mencari ilmu, atau tetangga kita yang memerlukan biaya, biayailah mereka. Karena suatu ketika kita akan memiliki kedudukan bagi mereka mencari ilmu, walaupun kita hanya membiayai mereka, dan mereka akan kepada kita. Maka kemuliaan derajat kita, ketakwaan kita, karena ilmu nur dalam diri kita yang dimiliki guru kita, yang kita lihat wajahnya, intasyara nuru alam qalbi, yang dikatakan nadharu alim khairu min ibadah, melihat seorang alim lebih utama daripada salat sunnah. Maka naumun alim khairu min ibadah. Di dunia orang alim adalah lebih baik daripada orang-orang bodoh yang ibadah. Wa anna syaida syaitan al-alim wa wahid asyhadu min al-alfin jahil. Menggoda alim satu lebih berat daripada 1000 orang bodoh. Indah syaitan. Kedudukan kita adalah kedudukan orang biasa, dan kita mencari kedudukan mulia adalah dekatilah orang yang mulia, cintailah orang yang mulia, tirulah apa yang dilakukan orang mulia. Hanya ini yang kita lakukan fi hadzal zaman. Karena kesibukan dunia yang luar biasa, maka sempatkanlah sedikit waktu kita untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tunduk ala alamatul muttaqin, sebagai tanda kita sebagai Allah yang ternyata takwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi fi wa qadran wa khairul qahirin. Alhamdulillah alladzi an'amana li kulli nikmatin dhahiran wa batinah wa rasala habibina Muhammadin bihaqqin wa rasalahu ila jami'il mukhliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdillah mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhdik wa khatimi lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa ya ibadallah, usini wa usikum bi taqwallah. Ittaqullah ta'ala haqqa tuqatil wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم لأمة محمد، اللهم اهد لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم أكرم لأمة محمد، اللهم اجبر لأمة محمد، اللهم شهدنا لأمة محمد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وقضي الحاجات وافرض الذنوب والخطيئات. اللهم فن الهلاك والبلاء والبغاء والفحشاء وقرن من بلدنا هذا خاصة وعن بلدنا مسلما آمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولدينا ولآبائنا ولأمهاتنا لمشايخنا ولمعلمنا ولجماعاتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات البارها وباقيها. اللهم زين علينا بأخلاق الكريم، ثبتنا من الإسلام، ثبتنا من الإيمان، ثبتنا من التوحيد، من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انتهاء آجالنا بشهادة وحسن الخاتمة. فاصرنا يا الله من زمرة الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من هم وحزن وأعوذ بك من عجز وكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا أسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة من أهله وأولاده وتلاميذه وزوجاته وذريته وماله وما بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.